Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apahaba.com. Kembali di program Apahaba.com GTA. Gak tahu apa? Bersama saya Safari Ansar Zulkarnain, redaktur Apahaba.com, bersama dua rekan saya. Ada Faris Fadilah sebagai redaktur pelaksana Apahaba.com dan Fahriadin Nur sebagai redaktur Apahaba.com. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tragedi KM 171 Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, saya akan menampilkan dulu berita yang menjadi perkembangan dari tragedi KM 171. Hari ini Presiden Jokowi membuka suaranya tentang perkembangan tragedi KM 171, terutama apa yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan penuntasan jalan nasional yang longsor yang sudah lebih dari nyaris 11 bulan. Hari ini akhirnya Apahaba.com berhasil menembus Presiden Jokowi untuk meminta keterangannya. Jadi janji Jokowi, tragedi KM 171 ini akan dituntaskan kalau tidak di tahun ini, di tahun depan. Untuk itu kita akan ulas bersama dua redaktur dari Apahaba.com. Bang Fahri, untuk ini bagaimana Bang? Artinya sudah penantian cukup panjang Apahaba.com. Redaksi sudah berjibaku dengan beragam ulasan-ulasannya. Alhamdulillah hari ini Jokowi resmi mengungkapkan apa yang harus diungkapkan tentang KM 171. Oke Bang Faris sebagai redaktur pelaksana Bang. Akhirnya kan penantian panjang nih, sudah nyaris 11 bulan. Tragedi KM 171 ini kan terus bergulir. Dan sekarang Alhamdulillah Presiden Jokowi sudah angkat suara soal ini. Nah, bagaimana proses penelusuran dan dapur redaksi ini mengulas tentang berita ini, Bang? Oke, kalau pertanyaannya kenapa, itu jelas karena ini udah 11 bulan ya, nyaris 11 bulan. 27 Agustus nanti, berarti sudah 11 bulan. Artinya, 27 September yang lalu, peristiwa longsor jalan nasional ini terjadi. Itu kalau nggak salah saya ingat waktu itu kejadiannya malam ya, malam dini hari, kemudian tiba-tiba kita dapat kabar di subuh, pagi langsung kita lakukan verifikasi, akhirnya waktu itu memang benar ada longsor, ketika itu tidak sebesar ini, masih kecil-kecil gitu. Jadi kalau alasannya kenapa, ya ini sudah hampir 11 bulan ya, artinya nanti bulan depan ulang tahun. Oke. Ulang tahun Satu tahun tragedi. Oke. Frase yang dipakai juga cukup keras ya. Artinya Jokowi lembek untuk menuntaskan tragedi KM 171 ini cukup menarik untuk kita ulas. Aku lebih ke tragedi dulu ya. Kenapa tragedi udah kita simpulkan seperti itu karena memang waktu itu nggak cuma longsor jalan nasional aja yang terjadi, bukan cuma guguran tanah. Tapi juga ada warga yang dibuat mengungsi, itu ada 23 orang. Kemudian rumah-rumah mereka retak, warung, tempat usaha juga ada beberapa yang hancur ya. Jadi longsor itu merembet pada kehidupan masyarakat luas yang ada di KM 171 1E. Jalannya tersendat, kemudian warga mengungsi, dan di balik itu kita tahu masih ada informasi bahwa tambang itu masih aktif beroperasi. Jadi ini yang kita bilang adalah tragedi. Bahkan waktu itu beberapa bulan setelahnya, karena ini juga tidak tertangani, makin lagi jadi tragedinya. Pengendara motor waktu itu jalan mau pulang ke arah tanah laut, nggak ngeliat tuh ada lubang segede itu, nyungsep dia. Untung nggak sampai menimbulkan korban jiwa. Jadi rentetan setelah guguran tanah di longsor jalan nasional ini sangat kompleks. Bukan cuma tidak tertangani, ini baru-baru aja nih tertangani, dibuatkan jalan alternatif. Dulu saat ada pengendara yang masuk ke dalam lubang itu kan karena memang dibiarkan seperti itu, sengnya belum ada, penerangan di situ nggak ada. Padahal yang perlu kita ingat, yang perlu kita catat, ini adalah jalan nasional. Ya kan? Jalan yang di Binjai, jalan yang Lampung,
viral begitu, yang berlubang aja ya kan, itu Jokowi langsung turun, langsung dibaikin, mendadak dibaikin. Ini loh yang segede ini jalan nasional penghubung Kalsel ke Penajam atau lokasi ibu kota negara Nusantara yang baru tidak diperhatikan. Makanya kita juga sepakat dengan narasi beberapa teman aktivis bahwa mungkin amnesia kan. Oke, amnesia. Artinya nggak ada kesamarataan perhatian pemerintah khususnya Presiden Jokowi untuk menangani kasus jalan rusak atau jalan longsor ya. Nah, hari ini juga sebetulnya Jokowi juga memberikan satu pernyataan yang cukup menarik bahwa KM 171 akan dituntaskan di tahun ini dan di tahun depan. Antara kalau nggak hari tahun ini di tahun depan. Nah, itu menurut Bang Fahri gimana? Terkait dengan janji Presiden Jokowi. Artinya kan ini janji seorang presiden yang sering kita dengar lah di masa-masa pemilu dan hari ini juga keluar lagi di janji dari Jokowi. Sebenarnya kalau selama ini yang kita lihat ya, kayaknya janji presiden itu juga udah disampaikan lewat menteri-menterinya kan. Oke. Itu ada menteri PUPR juga pernah juga janji juga itu, menteri PSDM juga ya. Terus bahkan di situ ada menteri pariwisata tuh yang juga janji. Di selain dulu ya. Saling janji kan. Jadi kalau presiden hari ini janji akan memperbaiki apakah tahun ini atau tahun depan, ya aku pikir sama aja tuh melanjutkan janji-janji yang udah ada tuh. Seperti itu. Apakah memang Nah, ini kan cuma janji sekedar janji atau apa ada satu optimisme bahwa Lampung selesai? Ya kan Binjai hari ini juga selesai. Jadi nggak menutup kemungkinan di 1711 juga akan selesai gitu. Ya kalau Pak Presiden yang ngomong tuh janjinya tuh harus benar-benar jadi itu. Pak Presiden udah ngomong kan, harusnya mesti optimis kan kita. Terlepas apakah seperti apa yang mereka menjalankan kan nanti. Itu sih sebenarnya. Nah, di tengah proses janji yang mungkin belum usai sampai sekarang ya, karena memang ini juga masih longsor ya. Masih. Nah, ini juga ada berita soal Gubernur Kalsel nih kemarin sempat mampir di Kemenpora. Dan ini juga dia mengomentari sedikit lah soal bagaimana terjadinya KM 171 dan penanganan dari pemerintah provinsi. Jadi menurut dari Bang Faris bagaimana Bang terkait dengan atensi dari Gubernur Kalsel sendiri terkait 171? Oke, ini menarik nih. Tadi sebelum kita podcast gini ada reaction daripada netizen di Instagram kita. Beberapa netizen tuh menanggapin statement dari Jokowi itu. Mereka bertanya loh, kok Jokowi ini kan urusan daerah gitu kan? Gubernurnya, bupatinya kemana? Nah ini beritanya. Jadi sebelum daripada Jokowi itu, memang Paman Wirin, Gubernur Kalsel atau Sabiri Nur juga sudah mengeluarkan desakan ya. Setelah 10 bulan berlalu, kemarin kita update lagi ada desakan dari Gubernur Kalsel, ya kan? Tapi setelah 10 bulan berlalu, ini juga kemarin redaksi nugaskan wartawan ke acara penghargaan Kemenpora. Jadi proses-proses seperti itu yang kita lakukan sebenarnya untuk tadi menjaga asa ya, supaya bagaimana jalan ini tetap diperbaikin gitu. Jadi goalnya tadi di Jokowi, saya kira apapun janjinya, apapun statementnya, aku kira ini semacam kayak memo yang tidak tertulis supaya jajarannya di bawahannya itu perintah bisa tidak langsung ya. Perintah tidak langsung yang harus dikerjakan oleh bawahannya untuk segera bisa memperbaiki KM 171 yang 10 bulan mangkrak. Mestinya optimis itu. Oh, harusnya optimis. Harusnya optimis. Dan Paman Birin juga katanya mengklaim sudah membuatkan jalan alternatif ya, sehingga memang aksesnya nggak semuanya terputus. Nah ini bagaimana? Apakah memang kemampuan Pemprov hanya sejauh itu, atau memang harus ada campur tangan pusat untuk menangani 171 Bang? Kalau ditanya kemampuan Pemprov, kayaknya Pemprov Kalsel ini mampu sekali ya, kayaknya. Ya. Karena wilayah kan wilayah panas tuh. Panas tuh apa Bang? Apa sih? Kalau aku sih lebih ke mendudukan masalah ini. Kalau redaksi melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah provinsi ini sudah cukup bagus, ya kan, membuatkan jalan alternatif. Tapi yang kita perlu lihat, jangan sampai jalan alternatif ini yang sudah kita lakukan, kita mendorong bahwa tidak cukup dengan jalan alternatif ini. Yang namanya alternatif itu kan
pasti permukaannya tanah. Biasa sebelumnya digunakan untuk jalan apa gitu. Ya. Kalau dalam konteks ini kan itu jalan hauling, jalan menuju tambang. Ya pasti kondisinya tidak layak. Itu kalau hujan truk yang bermuatan berat itu nggak bisa naik. Antriannya panjang 1 sampai 2 km. Nah, kita memotret suara-suara pelaku usaha, sopir truk, bukan cuma warga yang gelisah kenapa kok jalan yang longsornya tidak dibaiki. Jadi jalan alternatif ini itu kan cuma reaction ya setelah sementara lah ya. Ya, sementara setelah terjadinya peristiwa longsor ini. Nah, jadi kita dalam kerja-kerja jurnalistik ini mencoba terus memelihara asa untuk itu tetap diperbaiki. Caranya bagaimana? Ya tadi kita terus menjalankan kerja-kerja jurnalistik agar ini loh yang longsor ini dibaikin dulu, baru nanti kita bicara yang lainnya. Maksudnya ya minimal sekali dalam konteks perbaikan adalah sudah ada pihak yang ditunjuk untuk bertanggung jawab melakukan perbaikan. Oke. Ya kan? Ya untuk urusan jalan alternatif akhirnya itu urusan lain. Ya. Itu untuk itu Gak menyelesaikan masalah lah ya. Ya, untuk itu daerah panas ya itu urusan lain aku kira. Tapi bagaimana proses penyelesaiannya ini, fokusnya, objek masalahnya itu tidak berpindah ke jalan alternatif. Oke. Ya kan? Tapi lebih ke longsornya itu yang pertama. Ya. Yang redaksi mau katakan. Yang kedua yang kita dorong adalah bagaimana memindah bahasanya medan pertempurannya ini bukan di daerah, tapi ada di nasional. Kebetulan kan kita juga Habar sudah punya redaksi di Jakarta ya. Jadi kerja-kerja yang sudah kita lakukan itu mulai mewawancarai pihak-pihak atau narasumber yang ada di nasional. Seperti dikatakan tadi sama Bang Fahri, itu kita mulai dari Menteri Sandiaga. Jadi sedapatnya memang waktu itu bukan sedapatnya ya, tapi waktu itu ketemunya memang Sandiaga Uno. Itu di Tangerang waktu itu dalam acara pariwisata gitu kan. Karena memang upaya-upaya kita di SDM, di PUPR nggak ketemu jalannya, akhirnya ketemunya Sandiaga. Kebetulan ini menarik kan, Tanah Bumbu ini kan selain daerah industri ekstraktif juga punya industri pariwisata. Lautnya ya kan, itu baru karsnya ya kan, pegunungan karsnya itu juga ada. Jadi ini beririsan. Ketika suatu 71 bermasalah, artinya akses ke sektor-sektor pariwisata ini juga terganggu. Nah, jadi ketemulah di situ dengan Menteri Sandi kan, Pak, ini ada jalan longsor yang 10 bulan tidak tertangani. Kebetulan jalan nasional lagi. Reaksi Bapak waktu itu kalau nggak salah dia langsung menerjunkan responsif. Ikut mendesak juga? Ikut mendesak. Dan menerjunkan tim. Langsung juga. Tim khusus ke sana. Jadi nggak? Nah, itu alam ya belum bisa. Artinya jalan longsor ini di KM 171 juga berdampak ke industri pariwisata di Kalsel sendiri ya. Mana-mana. Jadi memang selain memang tadi ya 23 rumah ya 23 hancur, jadi nilai kerugiannya juga mencapai miliaran rupiah juga. Jadi memang jadi atensi yang harus diambil sama pemerintah pusat. Oke, janji kan tinggal janji nih ya. Artinya perlu determinasi lebih jauh, Bang. Artinya Jokowi juga harus tetap dipastikan janji itu bisa terwujud kan gitu. Jadi kalau misalkan Abang kita coba simak ya. Kita kan bisa melihat pemimpin itu dari gestur menjawab pertanyaan. Kita coba saksikan bareng-bareng. Kan? Ada. Kita lihat sama-sama. Gaskan. Mau tanya Pak, saya dari apahhabar.com soal jalan nasional Pak. Jalan nasional yang ngerti nggak sih Bang dia Bang? Kayaknya nyoba memahami dah. Mungkin kan pernah mendengar selintingan kan, selintingan dari menteri mungkin ya. Apaan kan KM 171? Tapi memang belum semuanya. Belum. Semuanya akan kita kerjakan di kita selesaikan. Kalian identifikasinya sudah termasuk yang jalan tadi. Oke, identifikasinya sudah selesai Bang. Cuman tinggal actionnya aja. Berarti kan dia bertanya pada dirinya sendiri, ini kapan kita mau menyelesaikan? Nah, upaya bagaimana redaksi memastikan itu bagaimana Bang? Jadi kalau kita melihat respon Pak Presiden itu kayaknya dia belum benar-benar tahu juga. Iya. Ini yakin nanti malam dia dipanggil tuh, menteri-menteri panggil dia tuh. Oke, seyakin itu Bang ya? Seyakin itu, ya minimal via grup WhatsApp kan.
Kenapa isu ini harus menjadi isu yang penting buat Jokowi, Bang? Karena kan apa ya? Masyarakat di Lampung itu determinasi luar biasa kan, sehingga Jokowi langsung melakukan sesuatu kan, meninjau ke sana, gubernurnya juga di sana juga langsung ketahuan kan, dia nggak tahu daerah tertentu, lo jalannya juga, jadi banyak dagelan politik lah. Cuman apa yang ingin diharapkan dari ini? Yang diharapkan dari ini, maksudnya kenapa bikin lama? Atau Iya, apa? kenapa lama? Ini kenapa tanah bumbu maksudnya? Kenapa tanah bumbu? Ini nyambung sebetulnya dengan pernyataan singkat tadi Abang. Ini daerah panas. Oke. Apa yang membuat panas dan gerah di sana, Bang? Karena cuacanya panas di sana. Iya betul, cuaca memang panas. Pegunungan, banyak kandungan mineral, itu kan bikin panas tuh. Oke. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas, Itu nggak menjawab ya? Itu nggak menjawab. Itu nggak menjawab. maksudnya Presiden Jokowi itu aku pikir punya chemistry yang bagus di Kalimantan Selatan. Oke. Karena dia berulang kali datang ke sana kan, bahkan meresmikan berbagai macam-macam lah, ada perusahaan, ada tempat wisata dan lain sebagainya. Tapi nggak ditengok Bang KM 171. Eh, Sempat di capture juga kan sama teman-teman Apa Kabar kan? benar. Bahwa ada satu tempat Jokowi berkunjung ke sana, sehingga memang nggak berkunjung juga, nggak bertamasya bahkan Iya, iya. di KM 171. Ini bagaimana Bang Faris melihat political will dari Jokowi sendiri untuk menyelesaikan kasus ini? Ya, itu jawabannya tadi itu soal political will. Kepentingan kepala negara ya. Tapi gini lah, kalau aku ngelihatnya apa ya, Jokowi ini memang benar-benar nggak tahu. Iya. Dia sepertinya memang benar-benar nggak tahu, karena kan masalah di negeri ini kan Banyak lah. kompleks ya. dan banyak. Nah, yang bisa kita jadikan acuan adalah ini kan 11 bulan, 27 Agustus nanti itu kan 11 bulan, artinya sudah banyak ya yang terjadi sepanjang atau setelah peristiwa longsor itu terjadi. Di redaksi aja itu kalau nggak salah sudah 75 berita. Oke. Per yang 10 kita- bulan. Per 10 bulan. 10 bulan Ini itu belum sudah termasuk yang update terbaru ya. 75 berita ya. Isinya ya di situ kebanyakan menyuarakan kegelisahan warga terkait jalan yang rusak, suara-suara aktivis, kemudian yang tadi saya bilang kita melakukan wawancara, berupaya mewawancarai menteri-menteri, kementerian, ya kan, pihak-pihak di sini. Yang setelah Sandi kita kemudian ke SDM. Oh, waktu itu. Arifin Tasrif ya, Menteri Ke SDM. Arifin Tasrif. Kita ke Arifin Tasrif, dia juga tidak tahu gitu loh. Oke. Jadi memang aku kira memang wajar ya Jokowi untuk tidak tahu. Karena Tapi di level menterinya Oke. saja Menterinya aja Nggak tahu. dia kan? tidak tahu. Buktinya ketika kita tanya Tasrif waktu itu jalan yang di mana? Apa itu yang 171? Oke. Seperti itu. Silahkan ke Dirjen Minerba. Kita ke Dirjen Minerba, bahasannya tanggapannya selalu ini akan kita rapatkan. Jadi aku kira Jokowi nggak tahu, ya itu lebih karena ini yang harusnya menjadi pekerjaan rumah daripada aparatur sipil di bawah Jokowi itu untuk bisa lebih tahu, menengok lah minimal kondisi di daerah itu seperti apa, ya kan. Jadi memang aku kira kalau dari sudut pandang redaksi ini memang dia tidak tahu, dan jawaban yang keluar itu aku kira sangat normal. Lip service lah ya. Lip service. Oke. Jadi dari Tasrif waktu itu ke Tasrif, habis itu menarik juga waktu itu kita ke Menteri Erik. Oh, BUMN. BUMN. Kenapa ya? Ini menarik karena di Menteri Lingkar Utama itu kan jadi yang paling terdengar ya ke telinga Presiden ya kan. Kalau Menteri Tasrif itu kan masih ada di atasnya, masih ada Menko ya kan. Kemudian PUPR juga seperti itu. Tapi kalau yang Erik ini kan aku kira punya kedekatan emosional dengan Jokowi. Dia ketua ya Pak ya. Iya. Dia ketua tim pemenangan Jokowi. Betul. Nah, jadi waktu itu kita berjudi aja. Oh, itu ada Erik, coba tanyakan satu-satu. Iya. Akhirnya kita tanyain tuh, Pak, ini ada jalan nasional yang longsor sudah 10 bulan, ya kan? Bisa nggak disampaikan ke Presiden? Oh, langsung waktu itu Menteri Erik bilang, coba DM aja, pasti nanti dibalas. Kemudian Erik juga berjanji untuk membawa masalah ini ke Jokowi, ya kan? Tapi kan kita nggak tahu setelahnya. Akhirnya, wah, ini Erik respon kita seperti yang lain. Kita coba tuh anjuran Erik, kita DM, ya kan? Ternyata teman-teman aktivis di Kalsel, kuasa hukum 23 warga itu juga
juga sudah mendm, melakukan. tapi nggak ada hasil apa-apa ya. Akhirnya kita simpulkan bahwa memang ini terputus, tidak sampai di Jokowi. Seperti ini Kayak hilang jaringan tuh ya. Oke, yang perlu diperjelas Jokowi itu tidak tahu atau tidak mau tahu, kan itu ujungnya. Ikhtiar dari teman-teman korban ini kan sudah mendm ya. Aktivis juga sudah melakukan penguatan juga kan. Nah, akhirnya kan memang Jokowi sudah tahu atau tidak mau tahu, kan itu yang menjadi bias hari ini kan. Jadi upaya-upaya desakan-desakan kan banyak nih. Salah satunya ada yang mendesak dari DPR, ini dari Komisi 6. Bahkan ketuanya langsung. Faisal Reza juga mendesak. Ini kan ibaratnya kan kedudukannya kalau kata Mahfud MD kan sama nih antara DPR dan pemerintah. Jadi ini desakan sudah ada dari manapun kali, dari aktivis, korban, sampai pusat. Tuh. Ada di Banjarmasin itu aktivis yang tiba-tiba aksinya di Makam Pahlawan. Itu kan berarti unik, ya? itu bentuk kefrustrasian. Entahlah kan mungkin mereka itu satir ya mungkin. Oke. Ya. Aku Mungkin kira satir. itu benar kata Safa, itu bentuk frustasi. Karena kita di dapur redaksi aja juga mencoba melawan rasa frustasi itu. 10 bulan bisa teman-teman bayangkan kan melakukan kerja-kerja jurnalistik yang sama dengan hasil yang kurang lebih. Nah, untung aja yang ada di Medan ini yang terbaru nih. Bisa dapat nih. Dan ini yang terbaik nih karena presiden. Presiden langsung atensi ya. Langsung atensi itu juga aku kira nggak gampang ya. Kita bisa lihat tadi videonya itu. Kemarin itu kalau nggak salah berita terakhir itu kita menyoroti soal Jalan Binjai. Tiba-tiba diperbaikin menjelang kedatangan Jokowi. Wah, ini nih, Binjai mendadak mulus. Jokowi amnesia KM 171 Tanah Bumbu. Oke. Itu kan kutipan langsung yang kita ambil dari aktivis yang dikatakan tadi Bang Fahri, Anang Rosadi. Jadi dari sini kemudian ya lumayan dapat reaksi yang bagus ya dari pembaca. Ini Kamis malam ya, tadi malam menjelang agenda kedatangan Jokowi di Medan Jumat tadi. Kemudian teman-teman di Korda ya, kebetulan kita punya kontributor di Medan, langsung ambil inisiatif untuk menugaskan kontri untuk menanyakan reaction presiden terhadap jalan nasional yang longsor ini. Akhirnya dicoba tuh, dilakuin tuh sama kontrinya. Dilakuin. Tembus. Setelah 10 bulan nih. Setelah 10 bulan nih akhirnya tembus, berjejalan dia ada di posisi depan. Sampingnya itu udah pas pampres. Ketika Jokowi datang baru membuka soal apa yang dia tinjau, kemudian langsung disodor sama kontri kita yang di Medan tuh. Jadi kan agak ini juga kan, tapi yang biar teman-teman atau publik ketahuin bahwa itu upaya kita bagaimana ini loh yang menteri aja nggak nyampe ke telinganya presiden. Jadi harus mungkin langsung ke presidennya. Pekerja publik kayak kita ini, dan ini mungkin ini reporternya yang pertama kali ngasih tahu Pak Presiden kan, kalau nggak tahu. Ya berarti pembisiknya reporter nih ya. Pembisiknya reporter. Dan gak efektif kalau menitipkan isu kepada menteri karena memang jarang sampai ya. Kita buktikan kan. Kalau reporter nyampe langsung. Itu kan kondisi yang pertama ya, ketika memang dia tidak tahu. Tapi kita beranjak lah pembahasannya ke kondisi yang kedua. Anggaplah Jokowi ini tahu, ya kan? Anggaplah Jokowi ini tahu, dan aku kira pasti tahu gitu kan. Pertama, artinya waktu dia video itu langsung nyambung tuh, ya kan? Langsung bisa ya. Langsung bisa dari Medan ke Tanah Bumbu itu kan Jauh banget ya. Jauh banget kan? Benar. Jauh banget, sangat jauh. Nah, aku kira dia langsung nyambung itu sebagai sinyal Jokowi juga tahu. Nah, anggaplah dia tahu. Nah, setelah dia tahu, sekarang aku kira juga tidak bisa serta-merta langsung jalan ini diperbaiki. Ya kan? Masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Nah, kalau kita mau fokus dalam masalah ini, faktor yang lainnya yang menutupi atau yang membuat kabut dalam upaya perbaikan ini apa? Apa kabut? Jadi polusi udara yang menyelubungi KM 171 apa? Ini tuh. Polusi udara di Jakarta tuh. Karena begini. 171. Karena begini. Artinya kan Binjai tuntas, Lampung juga ya lambat laun tuntas gitu. Apakah memang KM 171 itu menjadi sebuah masalah yang sengaja diredam gitu, sehingga memang nggak sampai ke Jokowi? Mau tanya dulu, yang di Lampung itu, yang di Binjai itu status jalannya apa tuh? Itu jalan nasional atau bukan? Bukan.
apalagi KM 171 jalan nasional ya? KM 17 jalan nasional yang wewenangnya dari pemerintah Pusat, betul. ya kan? Jadi nggak sepenuhnya benar anggapan yang dikatakan Pak Ari tadi kalau Jokowi nggak tahu, dia pasti tahu. Berarti nggak mau tahu ya Jokowi ya? Nggak mau tahu itu mungkin. Oke, mungkin. Mungkin ya. Artinya kalau dia tahu, dia melihat itu masalah dan merugikan masyarakat, harusnya dibenahi kan? Mungkin bukan berarti nggak mau tahu ya, mungkin ada yang tersendat aja. Apa itu bang? Nah itu yang harus kita pertanyakan tuh. Nah. Apa yang bikin tersendat? Ya aku kira karena memang pertama Kementerian SDM ini juga tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa memberikan kepastian ya siapa pihak yang mesti bertanggung jawab atas kerusakan longsor ini dan siapa pihak yang harus memperbaiki. Nah, ya. Oke. Sebelum beranjak ke sana ya, artinya ini kan jalan longsor nih ya, supaya Sobat Apa-Habar juga memahami konteks apa yang terjadi di sana kan. Karena mungkin teman-teman nih Sobat Apa-Habar yang di Medan sendiri atau yang di Jawa Barat, Jawa Timur nggak memahami nih. Ini tuh jalan longsor kan? Jalan longsor akibat apa tuh bang? Yang setelah penelusuran dari apahabar.com selama berbulan-bulan ini juga mengikhtiarkan itu kan? Apa yang menjadi penyebab sebetulnya? Ada ngedit juga. Iya. Salah kan ada ini kan Betul. tambangnya longsor ini kan karena tambang. Betul. Iya kan? Tambang resmi atau tambang nggak resmi gitu kan? Jaraknya dilihat dari bekas lubangnya itu Oke. cuma 83 meter dari jalan itu. Kemudian dari sisi lainnya 180. Padahal sesuai aturan lingkungan Itu hidup ada tuh gitu di ya. ini kita tuh. Coba. Mana? Ini. Di grafis tuh ada tuh. Nah, kita lihat tuh Oke. datanya kalau nggak salah. Mana ya? Terus lagi. 183. Nah, itu jarak yang ini. Ini jarak terdekat 19 meter. Ya, X. itu aku nggak tahu dari sisi mana, tapi dari sisi utara sesuai kajian PUPR itu kan 200 meter. 83 juga ada bekas lubang tambang. Oh, Jadi ini. ada 3 titik. Yang 19 meter, yang 83 meter, kemudian yang 183. 183 ini tambang aktif. Oke. Terakhir kita dapat informasinya itu tambang aktif. 183 meter itu dekat sekali loh. Dekat sekali. Iya. Kalau aturan dari Kemen LHK itu kalau nggak salah ya nanti bisa dikoreksi 300 sampai 500 meter itu harusnya Sampai dari ke titik fasilitas tambang umum berupa pemukiman lain sebagainya termasuk jalan. Nah ini sudah menyalahin. Jadi ada dua tuh. Pertama sudah dalam praktiknya yang salah, ya kan? Dan yang kedua kenapa izin bisa diberikan dekat dengan fasilitas umum? Oke. Berarti kita coba inventarisir bahwa ini akibat aktivitas tambang. Sehingga jalan longsor. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gini. Jadi di sana itu ada satu tambang besar. Ini yang resmi ya. Maksudnya Oke. memang yang ada di naskah berita kita itu juga ada. Di situ ada Arutmin Indonesia, terus ada tambang lokal kalau nggak salah. Nah itu ada tuh Ya. mitra apa? Itu ada dua yang lokal dan itu multinasional yang satu Oke. kan Arutmin itu. Dan kebetulan wilayah longsor jalan yang longsor itu ada di wilayah konsesi mereka tuh. Oke. Di area Di konsesi area mereka. Tapi memang kata mereka kan bukan mereka yang menggali. Oke, di situ. Di situ. Di dekat yang tadi Nah, yang tapi memang area konsesi mereka itu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ketika ditanya siapa yang Paling bertanggung jawab tanggung jawab, ya mereka merasa nggak bertanggung jawab karena memang bukan mereka. titik lokasi tambang yang mengakibatkan longsor itu Memang punya mereka. memang di area konsesi Area mereka. Cuman memang mereka nggak menggali dan menjalankan aktivitas tambang di situ gitu ya. Iya, mereka nggak ngerasa menambang di situ. Jadi akibat apa bang? Itu belum menjawab ya. Artinya akibat apa nih? Jalan longsor itu tetap tambang ya? Berdasarkan kajian dari Kementerian PUPR itu memang karena aktivitas Tambang. pertambangan yang Oke. mendekati jalan akhirnya tergerus. Iya, fasus-fasum itu ya. Akhirnya tergerus. Kemudian itu yang pertama dari PUPR. Kemudian ada second opinion dari Walhi. Walhi juga turun, juga dapat data seperti itu. Ya. 183 meter dari titik longsor. Itu karena tambang juga. Iya. Ya kan? Nah, jadi pertanyaan yang menarik ini tambang siapa? Iya, tambang Iya. siapa? Yang berdasarkan dari reportase kita itu Arutmin sudah membantah, MJAB juga Membantah. lebih-lebihnya membantah, ABC kalau nggak salah udah nggak aktif, ya kan? Nah semua ini udah membantah. Lapak tak bertuan berarti. Tampung dari Karena angkasa luar gitu. karena mereka itu mengklaim menambang itu
di apa sesuai batas itu kalau nggak salah aku revisi tadi itu 500 meter minimal paling dekat dari kawasan permukiman Oke. itu 500 meter tuh. Kok jarak yang harusnya ada? Dan mereka Tapi sudah di luar maksudku, itu. tetap di iup siapa? Iya di iup antara mereka bertiga tuh. Bukan antara mereka udah jelas di iup Arutmin. Iya, iup waktu yang Arutmin. jalan Oke. nasional. Tapi itu ada dekat situ ada iup MJAB juga. Betul, tapi di sisi yang lain. Ini kan Oke. jalan dia memisah. Di sisi ini oke. kan MJAB, di sisi sini Arutmin. Iya, Yang longsor itu yang di sisi sini. Ah. Jadi udah jelas nih sebenarnya pertanggungjawabannya di mana. Nah, reportase kita udah nyampe di sana kan. Udah nyampe di sana. Sekarang apa namanya ya? Sebenarnya ini ada tuh kemarin yang lumayan oke lah. Menurut redaksi itu ada naskah DPR itu tuh hal baru tuh. Permintaan hal baru selain yang apa? Oh ini. Selain Ini, perbaikan apa nih ada deh yang lumayan lah mana ya kemarin. Oke. Ini apa melibatkan BUMN? Bukan. Iya itu minta kajian. Oh, minta kajian. Apa yang menjadi penyebab itu? Nah itu tuh lumayan tuh walaupun sedikit kan itu. Agak beda nih. Kapan nih hari apa itu? KM171 komisi berapa kemarin? Komisi 6, bukan? 6 ya? Komisi yang terbaru. hukum kalau nggak salah ya. Yang datang ke SDM ya. Ya itu dia tuh minta kajian penyebab longsor itu apakah memang datang longsor dari sisi sini, dari sisi sana atau dari sisi mana? Oke, ini nih permintaan DPR longsor KM171 Tanah Bumbu harus dikaji ya. Jadi memang peristiwanya sudah terjadi bahkan menjadi tragedi karena memang sudah mengakibatkan kerugian banyak orang. Jadi memang belum ada kajian ya. Sekarang yang ngerugi itu pengguna jalan, kalau yang sudah 23 rumah itu udah ganti rugi. Oh, udah diganti rugi. Oke, jadi memang akses fasilitas umum yang terputus sehingga mengakibatkan masyarakat juga merugi ya. Oke. Ya. Dan ada polusi juga di Kalsel itu. Akibat ini. Polusi yang membuat perbaikan ini tersendat. Oh, oke. Nah, itu artinya tadi ya. Ini yang harus dijawab. Asap iya. Tadi asap yang menyelubungi kenapa KM171 itu nggak populer di telinga Jokowi. Dan nggak menggerakkan Jokowi untuk melakukan sesuatu. Apa yang menghambat gitu. Nah, jadi upaya kita ini kan ya untuk menuju namanya bantahan terhadap fenomena no viral no justice itu. Oke. Kita coba memviralkan itu melalui saluran-saluran pemberitaan dan media sosial yang kita punya. Dan kita tahu, kita tangkap suara-suara di bawah itu juga memang menjerit sama kejadian longsor ini gitu loh. Ini yang tidak tersampaikan, tapi menurutku kita harus fokus dulu ya. Kita harus fokus dulu di siapa yang paling bertanggung jawab terhadap longsor KM171. Tadi sudah mengerucut. Menurutmu siapa Tadi sudah mengerucut ada 3 nama, MJAB, ABC dan Arutmin. ya harus bertanggung jawab ya Jokowi lah. Jokowi. Kenapa? Karena dia bukan secara person ya, artinya jabatan presiden ya. Jabatan presiden itu dia punya determinasi dan penetrasi lebih gitu kan untuk bisa mengungkap semua. Katakanlah tadi soal 3% tadi. Oke. 3% tadi itu harus diulas bagaimana mereka perannya di situ kan. Lalu memang siapa yang paling bertanggung jawab? Ya dilihat dulu nanti. Nah ini benar sebetulnya. Melihat satu permasalahan tanpa kajian kan menjadi sesuatu yang bias sebetulnya kan. Makanya itu harus dilihat. Kajian-kajiannya sudah sejauh apa. Apalagi tadi katakanlah dari DPR kan mempertanyakan. Kajiannya seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah itu yang belum terjawab. Nah ini aku potong dulu nih. Jadi selain kita mewawancarai menteri di lingkar presiden, kementerian, aktivis, kita juga mewawancarai parlemen di Senayan. Oke. Khususnya 11 anggota dewan yang ada di sana plus 5 di DPD. Oke. Nah DPD-nya ini memang pada faktanya lumayan aktif ya, tapi yang di DPR RI ini sangat pasif. Apalagi yang kemarin kita keluarkan 19 Agustus itu, bahkan DPR RI ini bisa dikatakan telat informasi gitu. Kajian ini sebenarnya udah keluar dari Kementerian PUPR yang membuktikan bahwa longsor itu bekas pertambangan dari sisi yang terdekat tadi itu, sisi utara. Itu udah fix. Nah jadi pertanyaan menarik nih, kenapa mereka masih nanyain ini ya? Masih nanyain ini. Oke, artinya mereka nggak tahu dan so tahu ya? Tidak tahu. Dan so tahu. Sudah tidak mau tahu, salah dan so tahu. Oke. Ya kan? Kemudian terkhusus yang 11 orang dari Dapil Kalsel. 11 siapa tuh?
Cari sendiri. Jadi ada. Tinggal nanti teman-teman sobat apa bisa men-searching lah. Wakil rakyat dari Kalimantan Selatan. Tapi secara prinsip kan kajian sudah ada ya. Artinya daftar inventarisasi masalah tuh sudah ada kan. Nah, artinya kan tinggal melakukan penindakan. Apakah tadi nantinya ada penindakan secara langsung kepada PT-PT yang bersangkutan atau nantinya itu akan melakukan seperti apa? Nah, ini akan didorong sejauh apa lagi sih? Karena kan kita sudah ikhtiarkan ke Presiden Jokowi untuk berbicara dan melakukan sesuatu dan yang keluar hanya janji nih sampai sejauh ini. Itu baru janji perbaikan ya. Janji perbaikan. Baru janji perbaikan. Jadi memang ada dua hal ya. Janji perbaikan dan yang kedua itu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi yang terjadi. Nanti pembahasan yang akan lain ya. Yang Betul. pasti simpulan kecilnya adalah ini bukan bencana alam. Jadi APBN aku kira yang sudah kita kerjakan itu mewawancarai banyak pakar lain sebagainya, ini tidak menjadi tanggung jawab dari kas negara APBN karena bukan bencana alam. Ini lebih karena non bencana alam. Apalagi tadi ada pertanyaan bahwa ini harus masih dikaji gitu. Kalau kajiannya udah keluar, ini memang lambat. Kemudian hasil kajiannya adalah karena tambang ilegal. Nah, kan berarti ada yang menambang nih, ada beraktivitas untuk untuk bisnis mereka. Ya aku kira pertanggungjawabannya harus tadi yang melakukan aktivitas atau korporasi itu. Ya kan sampai situ dulu. Ya, yang mengklaim ini kan, ya klaim tambang ilegal itu memang PUPR tuh ada di situs mereka. Kalau mau ngecek boleh. Mereka memang mengklaim bahwa itu adalah aktivitas tambang ilegal. Nah, waktu itu aku lupa bulannya bulan apa. Mereka itu memang ada inspeksi tuh ke situ. Sampai diadang ya. Sampai diadang. Nah, itu. Jadi titik ini aku cuma kembali lebih ke merefresh ya bahwa apapun itu penyebabnya masih bisa banyak A atau B, tapi sekarang yang harus dilakukan adalah minimal sekali kalau kita melihat adalah melakukan verifikasi nih ke lapangan dulu. Ya benar. Melakukan verifikasi. Reporter udah melakukan verifikasi bahwa dugaannya memang tambang ilegal karena ada banyak bekas, ya kan. Kalau melanjutkan lebih jauh, aku kira belajar dari kasus pengadangan ini juga agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ini juga menimpa petugas kementerian gitu kan. Nah, aku kira ya bisa lebih lengkap timnya untuk melakukan verifikasi sehingga terjawab nanti. Itu siapa yang harus verifikasi itu? Iya kan? Ya dari kementerian lah, yang mengeluarkan izin siapa? Oh ya sudah, berarti mestinya mereka bikin tim gitu ya. Iya dong, yang mengeluarkan izin dulu. Tapi ini juga artinya kalau misalkan pertambangan ini ilegal, berarti dia nggak punya izin dong. Nggak punya izin. Dan sanksinya pun nggak bisa dicabut izin, karena memang nggak punya izin. Tapi ini juga jadi PR, Pak. Bagaimana pemilik IUP bisa menjaga wilayah konsesinya? Oke, itu soal lain sebetulnya. Soal lain. Itu bagaimana itu himbauan lah. Himbauan buat perusahaan-perusahaan agar memang tidak terlalu berdekatan dengan fasilitas umum sehingga memang nggak berdampak kepada kerugian masyarakat kayak gitu ya. Cuman kalau misalkan PUPR sudah mengklaim itu aktivitas tambang ilegal, artinya ini tambang nggak punya izin, ya kan begitu kan? Melaksanakan aktivitas dan meraup sumber daya alam tanpa izin dari pemerintah. Dan bahkan plusnya lagi merugikan masyarakat. Nah, di sisi lain plus petugas kementerian yang saat inspeksi juga diadang. Nah, ini kan unik ya. Ini unik. Kemana arahnya nih? Ini unik. Dan saya tanyakan, apakah itu yang kenapa ketika sudah teridentifikasi masalahnya nih ya, tambang ilegal, oke. Terus bahkan kementerian ke sono. Bahkan sudah dilaporin. Tuh, sudah dilaporkan. Sudah apa kabar juga bikin. Laporan polisi maksudnya? Lapor polisi. Oke, Kementerian itu lewat balai kalau nggak salah. Lewat Arutmin, lewat Arutmin dia melaporkan bahwa ada pengadangan. Ini sudah ditangani Polda Kalsel, Bang. Sudah ditangani. Sudah ditangani Polda Kalsel, cuman belum ada perkembangan kali ya untuk pengaduan masyarakat ini untuk pengadangan. Ya, kita tahu lah kalau dari kita kan ini resistensinya lumayan juga. Oke. Kita hanya memberitakan bahwa Arutmin melaporkan ya kan bahwa ada pengadangan. Tapi kan kadang tuntutan dari warganet netizen yang maha benar kalau dipotong aja. Tuntutan dari netizen itu juga lumayan ya untuk kita bisa membuktikan bahwa pengadangan. Nah, urusan benar atau enggak ada pengadangan itu di luar dari jangkauan kita. Ya, betul. Ya kan? Kita jadi memberitakan bahwa faktanya Arutmin melaporkan ada aksi pengadangan. Tapi unik ya, ketika Kementerian PUPR itu mengklaim ada aktivitas tambang ilegal tanah bumbu, Kapolda Kalsel juga membantah adanya aktivitas tambang ilegal di KM 171. Jadi memang masalah ini unik dan penuh tanda tanya yang perlu kita
ikhtiarkan untuk tetap mencari kebenaran ya, karena memang prinsip jurnalistik akan mencari kebenaran secara terus-menerus. Jadi harapannya hari ini kan sudah dapat nih dari Presiden Joko Widodo untuk menjanjikan kalau nggak tahun ini tahun depan. Ya kita sama-sama menantikan dan tetap berjalan beriringan sebetulnya, sehingga memang KM 171 akan tidak hanya menjadi catatan sejarah kelam buat masyarakat di Tanah Bumbu, tapi ini juga menjadi satu memoir juga buat masyarakat supaya pemerintah ataupun presiden itu nggak perlu mengeluhkan bahwa masalah di negeri ini banyak. Ya pasti banyak, itu resiko menjadi seorang presiden. Tapi intinya bahwa apa yang menjadi jeritan masyarakat gitu ya, itu harus ditangkap oleh pemimpinnya dan itu diselesaikan. Buktinya apa? Lampung selesai, Binjai selesai, dan kita harapkan KM 1 juga bakal selesai. Oke. Ya, kita coba tantang ya untuk Presiden Jokowi untuk hadir berdiri. Oke, kerja jurnalistik akan tetap berjalan dan kita pastikan juga prinsip-prinsip akan dilekatkan kepada setiap aktivitas peliputan. Ya, kalau bisa presiden selanjutnya nggak cuma meneruskan opinimu itu. Betul. Membuat gebrakan. Nah, kita sekarang dalam fase menjemput bola ya. Kita ngambil inisiatif untuk lebih awal untuk bakal calon presiden Prabowo, Anies, dan Ganjar untuk kita tagih komitmennya dari awal, ya kan? Minimal sekali dia tahu dulu nih, ada yang 10 bulan, hampir setahun, setahun dibalik banyak mega proyek yang direalisasikan, di sini yang sudah diberikan izin, sudah mengeruk, kemudian timbul rusak, meninggalkan begitu aja, ya kan? Ada kesalahpahaman tangan pemerintahnya, korporasinya tidak tertangani. Nah ini kita dalam rangka itu sambil kita mencoba untuk terus mendapat konfirmasi dari pihak perusahaan. Pada intinya biaya untuk perbaikan ini tidak kecil, 275 miliar. Konsepnya juga nanti akan merubah bentang alam di situ, entah dipertahankan atau membuat jalur baru. Ya, artinya tidak main-main dampak yang ditimbulkan dari industri ekstraktif ini. Ya kan? Nah, sekarang pekerjaan yang harus segera dituntaskan adalah pertama adalah mengungkap secara seterang-terang ya siapa pelaku pengerusakan Jalan Nasional KM 171 dan kedua adalah mendorong adanya kepastian perbaikan untuk KM 171. Kalau memang pemerintah punya komitmen ya dari pekerjaan yang sudah kita lakukan, harusnya tidak menunggu tahun depan, toh kan juga tidak menggunakan anggaran negara, benar nggak? Kalau dari sisi redaksi yang pasti pertama kerja-kerja jurnalistik akan terus jalan. Yang paling pertama adalah kita bisa mendorong pemerintah untuk mau mengungkap siapa pelaku pengerusakan Jalan Nasional KM 171. Dan kedua adalah mendorong adanya kepastian perbaikan, bukan cuma janji atau lip service belaka. Kalau memang pemerintah berkomitmen untuk mengerjakan perbaikan di 171, nggak perlu nunggu tahun depan lah. Sekarang juga bisa dikerjakan karena toh ini kan juga tidak harusnya menggunakan APBN, ya kan? Karena bukan bencana alam. Itu sih kita yang mau. Jadi pada intinya kita menantikan dan memintalah Jokowi untuk hadir di KM 171, tepatnya di situ bisa merasakan dan menikmati apa yang terjadi di sana, sensasinya juga merasakan sehingga memang dia punya hal yang membuat dirinya tergerak untuk melakukan perbaikan. Bapak Presiden pasti mau. Ya, tinggal nanti memastikan ada orang-orang yang di sekitarnya juga mendukung bahwa Jokowi itu harus berdiri di sana dan memastikan juga perbaikan tuntas dan memastikan ini juga membongkar siapa yang bertanggung jawab di sana dan bagaimana harus penyelesaiannya itu harus dalam waktu dekat. Dan jadi memang Jokowi hari ini kita minta untuk datang ke sana supaya kita memastikan juga presiden punya legasi bagus untuk presiden berikutnya. Dan sebetulnya kesalahan presiden kadang-kadang bukan dilakukan, tapi hal-hal yang tidak dilakukan juga akan menjadi kesalahan presiden. Mungkin demikian episode GTA episode hari ini. Sampai jumpa sobat apahabar.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Lebih cair ya.